Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah untuk pertama kalinya kita berjumpa. Perkenalkan, saya Ustazah Hairul Hayati dan kalian bisa memanggilnya dengan Ustazah Hairul. Dan saya yang akan menemani kalian semua, anak-anakku yang solehah, belajar materi IPS selama 1 tahun ke depan. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, sehingga semuanya saja dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Melalui video ini, Ustazah berharap kalian tetap aktif dan tetap semangat walaupun kita semua belajar dari rumah. Baik anak-anakku yang solehah, sebelum kita mulai belajar, agar apa yang Ustazah sampaikan dapat bisa dan mudah diterima kita semua, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar IPS bab 1 dengan materi keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkungan Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, Ustazah berharap kalian dapat yang pertama memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang, yang kedua menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah, dan yang ketiga dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baik, masuk pada poin pertama, yaitu mengenai ruang. Istilah ruang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan kalian semua juga sering mengucapkannya, seperti ruang tamu, ruang makan, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan juga ruangan tempat kita belajar ini. Nah, yang Ustazah sebutkan ini adalah hanya sebagian kecil ruang yang ada di bumi. Nah, sekarang bisa kita lihat gambar yang Ustazah sajikan berikut ini, yaitu ada pantai, ya kan, ada perkebunan, dan juga ada pasar. Ternyata anak-anakku, ruang itu bukan hanya yang sudah Ustazah sebutkan ataupun gambar yang sudah Ustazah sajikan, tapi ruang itu adalah istilahnya tempat yang kalian tinggali ataupun yang tidak kalian tinggali. Paham kan sampai di sini? Jadi seperti laut, hutan, bahkan ruang angkasa itu adalah juga disebut ruang. Yang mana ruang itu adalah sebuah wadah atau tempat yang meliputi ruang udara ataupun ruang laut tadi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia ataupun makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dan yang perlu kita ketahui, setiap ruang itu ternyata memiliki ciri khas tertentu yang berbeda-beda. Sehingga antara ruang satu dengan ruang yang lainnya saling terkait dan saling berinteraksi. Mereka saling memberikan timbal balik. Seperti contohnya gambar berikut ini. Nah, ada gambar pegunungan dan juga gambar laut. Nah, yang pertama, misalkan orang-orang di daerah pegunungan membutuhkan ikan. Mereka kepengen makan ikan. Nah, dari mana ikan itu didatangkan? Dari pasar. Oh ya benar, ikan itu dari pasar. Akan tetapi sebelum dari pasar, ikan itu didapatkan dari laut, dari pantai, dari rawa, dan bahkan sebaliknya, jika para nelayan ataupun orang-orang pesisir menginginkan sayuran, mereka kepengen masak sayuran biar seger seperti itu. Nah, dari mana mereka mendapatkan sayuran? Nah, ya, sebelum dari pasar, orang pasar itu mendapatkan sayuran dari petani yang di pegunungan. Seperti itu. Jadi,
antara orang-orang pegunungan dan orang-orang pesisir, baik ataupun orang-orang dari dataran tinggi dan dataran rendah, mereka harus saling berinteraksi. Untuk apa? Yaitu untuk melengkapi, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Paham sampai di sini? Dan masuk pada poin yang kedua, yaitu interaksi antar ruang. Nah, bentuk interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Ustazah, apa itu mobilitas penduduk? Nah, kita artikan dulu dari kata mobile, yang artinya yaitu gerak. Jadi, mobilitas penduduk itu adalah gerak atau perpindahan suatu penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, kalian melakukan perpindahan dari Surabaya ke Sragen. Nah, katakanlah di antara kalian ada yang berasal dari Surabaya dan pindah ke Sragen. Karena apa? Karena kepengen sekolah di SMP Birrul Walidain Sragen. Nah, ini adalah bentuk salah satu interaksi antar ruang, di mana dari ruang atau tempat Surabaya pindah ke Sragen. Bisa dipahami sampai sini? Yang kedua yaitu bentuk ruang komunikasi. Ruang komunikasi itu apa, Ustazah? Ya, contohnya seperti ini. Ketika kita menyaksikan tayangan televisi, misalkan acara yang kita tonton itu adalah Bolang, Bocah Petualang, yang sedang berpetualangan di Bali, yaitu di Pantai Kuta, di Tanah Lot, dan Bolang juga mampir ke pusat oleh-oleh yang ada di Bali. Nah, sehingga kita bisa tahu tempat pariwisata di Bali serta jenis oleh-oleh yang ada di Bali itu apa saja. Meskipun posisi kita di rumah dan kita tidak di Bali, meskipun posisi kita di Sragen. Nah, hal demikianlah yang merupakan bentuk ruang komunikasi, yaitu komunikasi melalui televisi, dan juga dapat kita komunikasi melalui bentuk-bentuk yang lain, dari internet ataupun dari HP, ya kan, kita mendapatkan, misalkan kita buka HP ada berita-berita mengenai apa di daerah luar sana gitu, kita bisa mengetahui berita tersebut dari HP seperti itu. Oke? Dan yang terakhir yaitu bentuk ruang transportasi. Contohnya apa, Ustazah? Misalnya kalian melakukan perjalanan dari Sragen akan wisata ataupun akan piknik ke pantai mana ya? Ke Pantai Pelayar. Nah, berarti ini adalah kalian ini melakukan perjalanan dari Sragen ke pantai-pantai yang ada di Jogja maupun pantai yang ada di Pantai Pelayar tadi, yang ada di Pacitan. Nah, ini yang disebut interaksi antar ruang berupa transportasi. Bisa dipahami sampai sini? Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai peta. Nah, peta ini digunakan untuk menemukan suatu lokasi. Kalian sudah tahu kan ya, peta ini juga sudah dipelajari waktu di sekolah dasar. Nah, mari kita flashback sedikit lah mengenai peta ini. Nah, peta itu apa? Nah, benar. Peta itu digunakan untuk melihat letak suatu ruang ataupun tempat ataupun juga wilayah. Nah, mari kita pelajari ruang ataupun tempat melalui peta. Misalkan ya, kalian ini kan sudah pegang HP sendiri-sendiri. Nah, ternyata di HP Android ini sudah dilengkapi dengan aplikasi Google Map. Nah, jika kita kepengen jalan-jalan di tempat yang sedang hit ataupun tempat yang sedang viral gitu, kita ingin mengunjungi tempat tersebut dan kita tidak tahu arah jalannya tuh lewat mana aja, kita tidak tahu. Nah, kita bisa memanfaatkan HP kita ini, memanfaatkan aplikasi yang ada di HP kita, Google Map ini, kita search aja, kita cari aja tujuan yang akan kita tuju itu, tempatnya itu. Nah, nanti melalui Google Map yang ada di HP, kita akan diberi petunjuk jalan. Oke? Mari kembali lagi ke peta.
Jadi yang dimaksud peta itu adalah gambaran seluruh permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala ataupun ukuran tertentu. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus kalian ketahui dalam sebuah peta. Untuk mempermudah kita mendapatkan informasi dalam peta, berikut Ustazah sajikan komponen-komponen dalam peta. Nah, mari kita lihat yang pertama, yaitu komponen pertama itu ada judul peta. Nah, judul peta yang Ustazah tayangkan ini adalah peta Jawa Tengah. Nah, untuk komponen yang kedua, tanda atau petunjuk arah. Petunjuk ini bentuknya seperti simbol arah mata angin ya. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui arah peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Dalam peta ditunjukkan arah utara itu atas, berarti yang di bawah adalah arah selatan. Nah, barat berarti dalam peta ini sebelah kiri dan timur adalah sebelah kanan. Paham ya? Ini adalah petunjuk arah. Komponen selanjutnya ada letak geografis koordinat. Nah, yang dinamakan letak geografis koordinat ini garis yang menentukan letak suatu tempat, terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Nah, bisa kita lihat garis bujur ini adalah garis vertikal dan yang garis lintang ini adalah garis horizontal ya. Indeks yang selanjutnya ada indeks peta. Nah, ini merupakan peta kecil yang ada di dalam peta. Fungsinya adalah menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang lebih luas. Untuk komponen selanjutnya ada inset. Ini berfungsi memperbesar atau menjelaskan sebagian kecil wilayah yang terdapat pada peta utama. Inset ini memiliki skala yang lebih besar daripada peta utama. Misalnya, ini ada kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah. Nah, kota Semarang ini dianggap penting yang terdapat di Jawa Tengah, maka diperbesar sehingga akan terlihat lebih jelas. Komponen selanjutnya ada sumber peta. Nah, komponen peta yang menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dan komponen yang selanjutnya ini ada skala. Skala ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, peta skala 1:400.000. Nah, artinya jarak 1 cm di peta sama dengan jarak 400.000 cm di lapangan. Terus ada apa lagi Ustazah dalam komponen peta? Ya, selanjutnya ada simbol. Nah, simbol ini misalnya ada simbol titik, simbol garis, dan simbol warna. Nah, simbol ini mewakili keadaan sesungguhnya, seperti sungai. Simbol sungai ini berupa garis yang meliuk-liuk dan bercabang. Terus ada simbol gunung, ini berupa segitiga. Atau juga ada simbol jalan, ini berupa dua garis sejajar yang meliuk-liuk. Dan ada yang terakhir, yaitu dari keseluruhan simbol dinamakan legenda. Jadi kalau dalam peta ini bukan legenda yang ada di dalam bahasa Indonesia ya kan? Nah, akan tetapi legenda yang dimaksud dalam peta ini untuk menjelaskan mengenai simbol-simbol yang dipakai pada peta. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada dalam peta. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, cukup sekian materi dari Ustazah hari ini mengenai ruang, interaksi antar ruang, dan juga peta. Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu bahwa semua makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi ya. Antar ruang pun juga mereka harus berinteraksi, ya kan? Nah, maka dari itu janganlah kita memiliki sifat yang sombong.
sejatinya makhluk hidup itu harus saling membutuhkan. Sekian, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pertemuan berikutnya ya, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai kondisi geografis Indonesia. Silahkan bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, baik. Akhir kata dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.